Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini ya, kita dapat kembali berjumpa dalam dunia maya ya, untuk menyelesaikan perkuliahan kita ya, yaitu hari ini bertepatan dengan 13 Mei 2020 ya, yaitu dimulainya ujian akhir semester untuk Stit Bustanul Ulum ya. Dua kalinya selawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau junjungan kita, suri tauladan kita, Habib Ana wa Nabi Ana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunia tal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk ujian akhir semester ya, kita punya kontrak ujian akhir semester ya pada era pandemi COVID-19 ini ya, yang tentunya semua berhubungan dengan proses berjalannya perkuliahan kita ya. Jadi paling tidak 5 hal yang harus Anda penuhi ya untuk mendapatkan nilai di semester ini ya. Yang pertama adalah Anda harus absen UAS ya, yaitu absen melalui kolom komentar. Adapun nanti kalau ada pembagian absen melalui fisik nanti menyusul ya. Sementara ini lewat kolom komentar dulu. Yang pertama. Yang kedua, ya, mahasiswa yang dapat mengikuti UAS ya hanya yang sudah menyelesaikan memenuhi administrasi yang ditentukan oleh kampus ya, itu himbauannya ya. Yang ketiga, mahasiswa ya mengumpul hasil UAS bersamaan dengan rangkuman ya selama belajar daring ya. Jadi kalau umpamanya mengumpul UAS saja tanpa dilampirkan dengan rangkuman selama Anda belajar daring, saya anggap Anda belum masuk ya. Anda belum masuk. Karena Anda nggak punya kalau orang ngerangkum itu nggak dengerin gitu. Jadi kalau ngerangkum otomatis dengerin otomatis Anda juga belajar ya. Paling tidak ada 4 komponen ya untuk selama belajar daring itu kita sudah belajar ya 4 tahap ya, walaupun yang 2 kita gabung-gabung. Yang pertama rasionalisme Descartes, yaitu harus ada rangkumannya. Yang kedua empirisme John Locke dan Josh Berkeley, itu ada rangkumannya ya. Kritisisme, yang ketiga kritisisme Immanuel Kant dan positivisme Auguste Comte ya, itu ada rangkumannya ya. Terus filsafat, pragmatisme dan eksistensialisme itu gabung jadi satu juga, itu harus semua ada rangkumannya. Jadi kita 4 kali bertemu untuk filsafat umum ini semua harus punya rangkuman ya, minimal 1 lembar rangkuman ya. Atau 1 sampai 3 lah ya, terserah Anda. Semakin banyak semakin bagus, cuman 2 lembar saja nggak apa-apa, 1 lembar saja nggak apa-apa ya. Itu tanda bahwa Anda sudah belajar ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, LJK dikumpul menjadi 1 ya di ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas silakan mengkoordinir ya, atau yang mewakili lah ya, tinggal jenengan kesepakatannya mau dikumpul ke siapa ya, nanti dijadikan 1 di ketua kelas ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima ya, jadi pengumpulan terakhir itu 8 hari setelah UAS dimulai. Jadi nanti kita mulai tanggal 13 Mei 2020 ini Anda harus sudah ngumpul di tanggal 21 Mei 2020 ya. Itu batas akhir pengumpulan. Jadi nanti tanggal 22-nya ketua kelas atau yang mewakili harus menyetorkan kepada saya ya. Ya itu kontraknya kita. Paling tidak ada 5 itu ya, ada 5 kontrak untuk UAS ini. Baik, untuk soalnya yang pertama
Ya, jadi sebutkan pemikiran filsafat Prasokrates ya. Jadi Prasokrates itu ada paling tidak 10 pemikiran filsafat ya, 10 tokoh yang sangat terkenal, yaitu mulai dari Thales ya, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Heraklitos, Parmenides ya, terus kemudian Leukippos ya, Demokritos, Zeno, dan Gorgias ya. Itu Anda pilih 2 saja, 2 atau 3 lah ya, 3 ya, 3 saja untuk Anda bahas pemikirannya, Anda rangkum, Anda simpulkan gitu saja. Anda simpulkan pemikiran daripada salah 3 dari 10 filosof prasokratik gitu ya, mulai dari Thales sampai dengan Gorgias ya. Itu yang soal nomor 1 ya. Yang nomor 2 ya, menurut Anda apa pengertian filsafat ya? Sebutkan ruang lingkup dan objek kajiannya ya. Jadi apa itu pengertian filsafat dan ruang lingkup objek kajiannya itu di seputar mana? Ya, seputar apa saja ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebijakan Sokrates ya. Yang paling terkenal itu ada 2, yaitu Gnotiseuton dan Meutika teknik ya. Jadi apa pengertiannya dan apa konten yang terkandung di dalam keduanya, yaitu Gnotiseuton dan Meutika teknik ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ide merupakan intisari dari kebijakan Plato ya, atau yang disebut dengan filsafat idealisme ya. Bagaimana Plato ini mendeskripsikan tentang ide tersebut ya, jelaskan. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, salah satu gagasan Aristoteles adalah teori 4 kausa ya. Jelaskan maksud daripada teori 4 kausa tersebut ya. Terus yang nomor 6, yang terakhir ya, ada 5 ya. Yang A ya, nomor 6A, apa yang Anda pahami tentang rasionalisme Descartes ya, jelaskan yang A. Yang B, apa yang Anda pahami tentang empirisme John Locke ya dan George Berkeley ya, jelaskan. Yang C, apa yang Anda pahami tentang positivisme, jelaskan ya. Terus yang D, apa yang Anda pahami tentang eksistensialisme, jelaskan ya. Terus yang E, yang terakhir, apa yang Anda pahami tentang pragmatisme, jelaskan ya. Baik, itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Selamat mengerjakan ya. Dikerjakan dengan sebaik mungkin, semampu Anda mungkin ya. Terus kemudian mengerjakan Anda itu mengerjakan ini harus yang pertama tulis tangan ya. Terus yang kedua Anda lebih saya apresiasi menggunakan bahasa Anda sendiri ketimbang Anda menggunakan bahasa yang sudah menjadi tulisan orang lain ya, karena ini sifatnya open book ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun ya. Jaga diri, jaga kesehatan ya, jaga pola makan, hindari keramaian untuk sementara ini ya. Ikuti anjuran pemerintah ya. Cukup sekian, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.